Ya Allah, sedih banget sih. Assalamualaikum. Ih, kenapa Mas Fadli kayak sedih banget? Kenapa? Kita kan mau syuting ya Allah. Kayak kenapa? Ini lagi ngelihat handphone Mm-mm. ya kan. Terus ngelihat orang-orang yang nggak bisa berangkat haji. Terus perasaan tuh di hati tuh sedih banget kadang ngelihat saudara, Hmm. teman ya kan. Udah rencana jauh-jauh hari, sekian tahun baru bisa berangkat. Pas di hari hanya tiba-tiba mundur lagi karena COVID. Kan sedih banget saya makanya bacanya ya Allah, astagfirullahaladzim. Sebenarnya tahun ini ada beberapa kesedihan kayak apa 2 hari raya gitu. Kita beda Bener banget banget. ngerayainnya hari raya Idul Fitri, Idul Adha. Kemudian tahun haji, orang waktunya harusnya sekarang udah berada di Masjidil Haram siap-siap dengan rangkaian haji, tapi ternyata nggak berangkat haji tahun Bener-bener. ini. Tapi bisa jadi Allah memberikan pahala haji senilai dengan amalan haji walaupun nggak berangkat ke sana. Yang bener Ustaz Ya Syam, betul, beneran kayak gitu. betul ada yang kayak Aduh, gitu. saya jadi semangat lagi nih kalau gitu nih. Kalau gitu Mm-mm. langsung aja kita bahas deh. Tema Apa kita itu? pagi hari ini, amalan-amalan senilai pahala haji. Oh, oh iya bagus banget itu. Bener ya? Amalan-amalan Nilai senilai pahala pahala haji. haji. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hari ini kita akan membahas tentang tema amalan-amalan senilai pahala haji. Nah, sebelumnya saya mau bacakan dulu ada sebuah artikel ya dari Masjidil Haram ini ditutup saat Idul Adha. Ini dia di belakang kita sudah ada pemerintah Arab Saudi memutuskan tetap menutup Masjidil Haram Mekah pada hari Arafah dan Idul Adha guna pencegahan penularan virus corona. Allahu Akbar. Ini kita ngebacanya sedih banget ya. Karena kita banyak banget di tahun ini mungkin jamaah yang udah berharap bisa berangkat setelah menunggu sekian tahun tapi tidak jadi berangkat haji. Nah pertanyaannya nih apakah benar nih kata Rasulullah zaman dahulu Rasulullah berserta sahabat pun pernah batal untuk melakukan haji. Kenapa bisa batal begitu nih? Mungkin apakah ada wabah atau mungkin ada alasan lain? Mungkin bisa penjelasan dari guru kita yang pertama Habib Muhammad bin Syahab. Silakan Habib. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu wasallama ala abdihil mustafa al-amin Sayyidina Muhammadin nurillahil mubin al-hadi ila siratihil mustaqim dhil khuluqil azim wa nahjil qawim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara fi darbih amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati guru-guru kita bersama Ustadz Maulana, Ustadz Syam, host kita Fadli. Terima kasih banyak Habib. Kalau tadi memang kita lihat Masjidil Haram ditutup, ya memang bikin kita sedih. Jangankan Masjidil Haram yang memang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasul, masjid-masjid kita pun yang tertutup pun kita sedih melihatnya. Kalau ditanyakan apakah pernah terjadi di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabatnya sampai batal untuk melakukan ibadah umroh, maka pernah terjadi dalam satu riwayat itu disebutnya Sulhu Hudaybiyah, artinya waktu perdamaian Hudaybiyah, dan ini terjadi di bulan Dzulqa'dah 6 Hijriyah bertepatan kalau tidak salah 628 Masehi, artinya bertepatan dengan bulan Maret. Nah Sulhu Hudaybiyah ini ketika itu An-Nabi SAW kan ini orang daftarnya udah bertahun-tahun. Betul. Ya. Nabi 6 tahun. Dari muhajirin, rombongan muhajirin dari kota Mekah sampai ke kota Madinah, ketika berangkat dari Mekah ke Madinah itu 6 tahun belum sempat lagi untuk menjenguk tanah kelahirannya. Jadi bayangkan begitu kerinduan Nabi dalam satu riwayat sampai Nabi itu bermimpi melakukan tawaf. Allahu Akbar. Sampai Nabi itu bermimpi melakukan tawaf. Nah mimpinya Nabi ini sampai tersebar.
Makanya pada saat itu dalam satu riwayat sejarah maka Nabi mengumumkan, ayo mari kita sama-sama menunaikan ibadah umroh di bulan Dzulqa'dah itu. Mungkin bisa langsung haji, umroh dan haji. Jadi rombongan dari kota Madinah untuk berangkat ke Mekah. Dan pada lama sami'u, ketika itu sahabat-sahabat mendengar ajakan Rasul, semua sebagian, ada sebagian yang tidak mau karena dengan perdagangan. Tapi aktsaruhum dan kebanyakan mereka senang menyambut, khususnya Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman bin Affan. Ini menyambut, kenapa sudah apa? Rindu nih, 6 tahun tidak melihat Ka'bah. Ya, 6 tahun tidak masuk kota Mekah. Jadi timbul kerinduan, akhirnya berbondong-bondonglah mereka ini sekitar 1.400 rombongan. Ya, 1.400 rombongan. Dan bukan hanya rombongan saja, sampai mereka itu membawa 80 onta untuk hewan kurban. Dibawa sampai ke kota, untuk sampai ke kota Mekah. Nah cuma permasalahannya ini, di tengah-tengah ini orang musyrikin Quraisy pada saat di Mekah itu bingung. Karena mereka ini waktu tahun 2 Hijriah pernah kalah dengan kaum muslimin ketika perang Badar. Jadi ketika mendengar rombongan muslimin ingin masuk kota Mekah, mereka takut, mereka bingung, mereka bimbang, ini bakal menyerang atau seperti apa. Maka diutuslah waktu itu belum masuk Islam, Khalid bin Walid memimpin pasukan untuk mencegah orang-orang Nabi dan rombongannya untuk memasuki kota Mekah. Tapi Nabi minggir, artinya melewat jalan yang lain. Nah jalan yang lain inilah sampailah di sebuah kota sumur yang namanya Hudaybiyah. Makanya disebut Sulhu Hudaybiyah. Di situ singkatnya, panjang ceritanya, artinya dibikinlah suatu perjanjian, dikirim Utsman bin Affan, Sayyidina Utsman bin Affan dibikinlah satu perjanjian, maka disebut perjanjian Hudaybiyah. Tapi ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Artinya Nabi di situ setujunya 10 tahun perjanjian tidak boleh ada peperangan. Nabi senang di situ. Aman lah, nggak ada pikiran Nabi 10 tahun nggak ada peperangan sudah. Tapi tahun kedepannya Nabi dan rombongannya boleh masuk kota Mekah selama 3 hari saja perjanjiannya. Nah dengan sebab perjanjian itu maka rombongan Nabi berserta sahabat-sahabatnya walaupun agak sedikit kecewa tapi mereka tetap pulang ke kota Madinah, batal masuk kota Mekah. Bagaimana kerinduan mereka untuk masuk kota Mekah. Tapi semuanya ada hikmah. Jadi buat kita yang sekarang ini nggak usah terlalu bersedih banget. Karena Rasulullah pun pernah mengalami hal yang sama gitu ya dengan para sahabat. Nah sekarang saya punya sebuah tayangan ya, ini dia. Mbah. Matur nuwun. Aku nggak boleh ini. Innauzubillah min zalik, ya Allah. Berbicara tentang apakah benar bakti kepada orang tua, ya seorang anak kepada orang tuanya itu bisa mendapatkan seperti pahala haji. Nah biar lebih jelasnya nih kalau misalnya kita bicara orang tua kita yang masih ada ya, kalau orang tua sudah meninggal bagaimana cara berbaktinya nih supaya kita juga bisa mendapatkan pahala haji yang sama seperti orang yang orang tuanya masih hidup. Mohon izin, silakan Ustadz Maulana. Terima kasih. Izin. Habib, izin Ustaz Sam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Tadi kita membahas hari ini bagus banget temanya. Ini Menyedihkan nih. ini Pak bagus temanya. Kenapa saya katakan bagus? Karena dengan melakukan amal ibadah yang dapat pahalanya senilai ibadah haji. Amin. Maka kesedihannya Mas Fadlian tadi di awal acara tadi, alhamdulillah terobati. Mungkin juga yang di rumah ya lagi berpikir aku daftar tunggu lagi, nunggu lagi. Ternyata ada amalan yang senilai dengan pahala haji. Di antaranya adalah berbakti kepada kedua orang tua. Yang jelas jangan pernah menyusahkan orang tua. Kalau tidak bisa membantu minimal tidak menyusahkan. Dan ini berbakti kepada orang tua sekiranya orang menyikapi bahwa berbakti kepada orang tua itu luar biasa pahalanya. Maka dia akan
akan mendampingi orang tuanya. Karena salah satu bakti kepada orang tua tidak boleh jauh dari orang tua. Dalam satu riwayat hadis disebutkan seorang yang mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan sangat ingin pergi berjihad namun tidak mampu. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya, apakah salah satu dari kedua orang tua masih hidup? Maka dia yang menjawab, iya, ibu saya masih hidup. Ibu saya masih hidup. Lalu Rasulullah berkata, bertakwalah kepada Allah dengan berbuat baik kepada ibumu. Artinya bertakwa kepada Allah dengan cara apa? Berbakti kepada ibumu. Jikalau engkau berbuat baik padanya, maka statusnya adalah seperti ibadah haji, berumrah dan berjihad. Allahu Akbar. Ini luar biasa. Jadi ibaratnya ketika kita berbakti kepada orang tua, itu luar biasa pahalanya. Pernah di satu tausiah kami di Islam Tindak dibahas bahwa orang yang bersedekah itu 10 pahalanya. Tapi kepada orang yang kita kenal 100 pahalanya. Tapi kepada keluarga nilainya 1000. Tapi ketika kita bersedekah kepada anak itu 10.000. Tapi ketika kita bersedekah kepada orang tua nilainya 100.000. Berarti sama dengan ibadah haji. Biaya perongkosan ibadah haji sama dengan yang kita kasih ketika kita membiayai orang tua. Masya Allah, tabarakallah. Ustaz Sam ngirim uang ke ibunya. Itu nilainya ibadah haji. Amin. Mencuri perhatian Allah lewat ridho Allah dan berbakti kepada orang tua. Ridho Allah piridal walidain. Jadi curi perhatian Allah, raih ketakwaan kita lewat jalur orang tua. Nah, saya sangat tertarik juga nih pertanyaannya Mas Fadli. Gimana nih kalau orang yang sudah tidak punya orang tua udah meninggal? Jadi gimana caranya? Ternyata apakah kami masih bisa berbakti kepada orang tua walaupun orang tua masih sudah tidak ada? Maka laksanakan janji dan wasiat orang tua. Kita yang menunaikan, contoh adik kita belum menikah, kita yang jalankan. Seharusnya orang tua yang menikahkan adik-adik anak-anaknya, yakni adik-adik kita yang melanjutkan. Kemudian apalagi berdoa dan memohon ampun untuk orang tua. Luar biasa kalau kita, gimana usaha kita mau lancar, mau sukses kalau jarang mendoakan orang tua. Pertanyaannya, kamu pernah doakan orang tuamu? Berdoa dan memohon ampun ini lalu menyambung tali silaturahmi kepada siapa? Sahabatnya, saudaranya, ke tante, ke bibi, ke om, saudara-saudara orang tua kita. Kemudian bersedekahlah atas nama niatnya untuk pahalanya orang tua. Jadi kalau kita bersedekah, niatkan juga pahala orang tua. Apa salahnya kita niatkan pahala orang tua? Betul. Karena ingat ya, amal boleh terputus, tapi Ya. pahala nyambung. Bicara masalah tentang tadi ini berbakti kepada orang tua ini sebenarnya gampang-gampang susah. Ya, kelihatannya gampang tapi kenyataannya sulit ya bukan main. Tapi tergantung dengan niat. Kalau niatnya bagus pasti bisa insya Allah. Nah sekarang lanjut lagi nih. Amalan selanjutnya. Katanya ini ringan banget tapi berpahala haji. Ya, katanya ketika seseorang itu berzikir, tahmid, ya kan, takbir dan juga tasbih. Ini gampang banget nih. Emang benar Ustadz Syam bisa berzikir, bertahmid, bertasbih dan lain-lain ini bisa seperti pahala haji? Mohon izin penjelasannya, silakan Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Mohon izin guru-guru kami, Habib Muhammad, Ustadz Maulana, Mas Fadli dan seluruh guru kami yang sedang menonton acara ini. Dan seluruh teman-teman atau jamaah sekalian yang sedang menonton Islam itu Indah. Amalan selanjutnya adalah ketika para sahabat datang kepada baginda Nabi SAW. Ketika itu mereka radhiyallahu anhum wardahum bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, kami yang miskin ini sholat, tapi yang kaya sholat juga. Kami yang miskin ini bersedekah, yang kaya juga bersedekah. Kami yang miskin ini yang namanya puasa, tapi yang kaya juga puasa. Tapi giliran kami ini tidak mampu berhaji, mereka yang kaya haji. Kemudian dalam hal jihad, mereka sumbangannya lebih banyak. Dalam hal zakat, yang kaya selalu mengalahkan kami ya Nabi. Lalu bagaimana cara kami supaya kami dapat keutamaan yang mereka dapatkan juga? Maka kata baginda Nabi SAW dalam sebuah riwayat, maka kalian amalkanlah tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, dan takbir 33 kali. Ada perbedaan pendapat di sini bagaimana cara tasbih, tahmid, dan tahlil atau takbirnya tadi. Ada yang mengatakan dibaca lengkap subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ada juga yang memisah-misahkan, tasbih dulu 33, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sebagaimana yang biasa kita lakukan sehabis salat
fardu ya sebagai wirid. 33 kali tasbih, 33 kali tahmid, 33 kali yang namanya takbir. Maka ini adalah riwayat Bukhari, hadis riwayat Bukhari sehingga mendapatkan yang namanya keutamaan pahala haji yang mana orang-orang kaya saja yang bisa mendapatkannya pada saat itu. Maka alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita bagaimana cara mudah untuk mendapatkan yang namanya pahala ibadah haji tadi. Dimulai dengan tasbih. Apa itu tasbih sebenarnya? Tasbih itu adalah subhanallah. Apa arti subhanallah? Subhanallah artinya adalah maha suci Allah atau mensucikan Allah. Bagaimana itu mensucikan Allah? Kalau kami mengertikan maha suci Allah. Apanya yang maha suci? Kadangkala kita membaca subhanallah, subhanallah, subhanallah. Jadi dinikmati itu subhanallah, subhanallah, maha suci Allah, maha suci Allah. Bukan tasbih subuh, 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 subuh. Ada yang memainkan subuh, subuh, subuh. Ini ngomong apa kan? Harusnya subhanallah, maha suci Allah. Apanya yang maha suci? Ketika kita berdoa, ya Allah saya minta ini ya Allah. Ketika Allah memberikan kita bukan apa yang kita inginkan. Kadangkala orang yang namanya berburuk sangka kepada Allah. Maka maha suci Allah di sini adalah Allah tetaplah suci. Sekalipun semua manusia tidak ada yang beribadah kepada Allah. Allah tetap maha suci, maha tinggi. Subhana di sini tasbih. Tasbih itu artinya adalah stabil. Stabil apanya? Kekuasaannya Allah. Anda mau sholat tidak sholat, Allah tetap yang maha tinggi. Anda mau puasa tidak puasa, Allah tetap maha kaya. Anda mau berkurban tidak berkurban, Allah tetap maha kuasa. Maka itu yang disebut dengan mensucikan Allah. Tasbih, subhanallah. Yang kedua adalah tahmid. Apa itu tahmid? Alhamdulillah, memuji Allah. Kenapa memuji Allah? Kita diminta untuk berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin kita bisa memuji Allah Subhanahu wa taala kalau kita tidak berbaik sangka kepada Allah? Bangun pagi, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ada COVID-19, disuruh juga kita bertahmid, memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala apapun yang terjadi. Orang tidak mungkin bisa memuji kalau dia tidak baik sangka sama Allah. Orang yang tidak baik sangka sama Allah, pasti dia tidak bisa memuji Allah. Karena hanya orang yang berbaik sangka kepada Allah yang bisa memuji Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah takbir, membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Walitukabbirullaha ala ma hadakum. Bertakbirlah atas apa yang Allah berikan petunjuk. Nah, ini Masya Allah, jazakallah khairan katsiran nih Ustaz Syam nih. Memang bicara masalah tentang hal yang tadi ini, yang bicara masalah berzikir tadi. Betul. Kelihatannya mudah. Ya. Ya. Tapi kadang-kadang setiap habis sholat ini ada aja gangguan syaitannya nih ya kan. Yang langsung bikin kita tuh pantat kita kayaknya panas banget tuh kelamaan. Untuk berzikir tadi ya, bertasbih, bertahmid dan juga takbir. Ini Masya Allah. Nah sekarang buat jamaah yang ada di rumah nih kita juga akan melihat lagi nih sesuai dengan tema kita pagi hari. Nanti kita akan lanjutkan tentang amalan-amalan senilai pahala haji. Tapi sekarang kita lihat dulu yuk. Ada ensiklopedia Islam yang akan dibawakan oleh guru kita Ustadz Syam. Silakan Ustadz Syam.